Halo Sobat Ngomik. Pada part sebelumnya, Chulho telah berpindah ke dimensi lain. Belum juga memahami situasi dan tempatnya, Chulho tiba-tiba dihadapkan dengan sebuah tebasan kapak yang akan menghantam wajahnya. Diperlihatkan kini Chulho sedang berada di dalam sebuah tempat mirip seperti gua, dengan menggunakan armor besi seperti kesatria kerajaan. Tebasan kapak itu hampir saja mengenai dirinya, dengan raut muka yang ketakutan ia memandangi seseorang di sampingnya. Dalam benaknya, ia bertanya, kali ini apa yang sedang terjadi? Apa masalahnya sampai aku berada di situasi ini? Kemudian pria di depannya tersenyum dan berkata kepada Chulho, sebaiknya kau tetap fokus Sir Knight, kau sedang terkena perangkap. Dengan masih keheranan, Chulho menatap pijakannya yang sedang menginjak sebuah lantai jebakan. Panah? Ujarnya. Kali ini aku menyelamatkanmu. Kau tahu? Labirin ini penuh dengan jebakan panah beracun. Ujar pria tersebut yang bernama Sampat, yang merupakan pemimpin kelompok. Rupanya ia mengayunkan kapaknya untuk menghalau anak panah yang mengarah kepada Chulho. Kemudian diperlihatkan 3 orang lainnya yang merupakan rekan mereka. Salah satu dari mereka lalu berkata, satu hal lagi bos Sampat, kau memicu perangkap lainnya. Dan sebuah ayunan batu mengenai si bos hingga terjatuh. Rekannya hanya berujar, bagaimana bisa seorang bos begitu ceroboh? Lalu sebuah ingatan muncul di benak Chulho, 4 mercenari ini adalah orang-orang yang akan membantuku menemukan sesuatu di dalam labirin ini. Tiba-tiba sebuah notif muncul di depan Chulho. Yurival Pulsion, usia 24 tahun. Misi, jelajahi labirin untuk mencari putra Count Raleigh Leopold. Dalam benak Chulho, jendela status? Jadi ini yang dikatakan Sanhi sebelumnya? Meskipun aku menyeberang ke dunia lain, penampilan wajahku masih sama seperti biasanya, tapi orang di sekitarku tetap melihat aku seperti karakter klien. Sebisa mungkin aku harus bersikap seperti karakter asli yang sedang aku perankan. Chulho kemudian semakin larut dalam pikirannya. Bagaimana jika kali ini aku harus mengambil hidup orang lain? Apakah keputusanku mengambil kontrak sudah benar? Perasaan dilema muncul mengingat ia harus melakukan apa saja untuk menyelesaikan permasalahan saat ini. Saat ini sudah terlambat untuk mundur. Kemudian terdengar ucapan bos Sampat membuyarkan lamunan Chulho. Dengan memantapkan hatinya, Chulho mengatakan, saat ini aku harus fokus dulu memainkan karakter sebagai Yurival. Lalu Chulho menatap rekannya dan berkata, bukan apa-apa, ayo kita lanjutkan perjalanannya. Kali ini ia bertekad akan menyelesaikan misi yang diberikan. Kali ini kita akan flashback tentang masa lalu Yurival. Yurival adalah seorang putra dari kesatria biasa. Ia bercita-cita menjadi kesatria seperti ayahnya. Akan tetapi sebuah kejadian malang menimpa keluarganya. Ibunya meninggal tertabrak kereta seorang bangsawan. Sejak saat itu ayahnya merasa sangat depresi dan melampiaskan diri dengan mabuk-mabukan. Di saat itu juga adik perempuannya juga sedang sakit parah dan memerlukan biaya perawatan. Yurival kemudian menjadi prajurit yang bertempur di medan perang, dan beberapa prestasi ia peroleh berkat kerja kerasnya. Akan tetapi jerih payah dan semua pencapaiannya itu diakui oleh orang lain karena tidak memiliki koneksi yang berpengaruh di kerajaan. Ia sangat frustasi karena tidak mendapatkan uang yang cukup. Hadiah yang seharusnya jadi miliknya malah diambil oleh orang lain. Kemudian sebuah peluang datang di tengah keputusasaan itu. Ia mendapat misi dari raja untuk mencari pangeran yang belum kembali setelah menjelajahi labirin. Dalam pikirnya, Yurival merasa ini adalah kesempatan besar untuk memecahkan masalah ekonomi keluarga dan mendapatkan dukungan orang dalam. Sehingga kejadian sebelumnya tidak akan terjadi lagi. Yurival pun tanpa ragu menerima permintaan sang raja. Lalu kita kembali kepada situasi saat ini, ingatan masa lalu Yurival masih membayang-bayangi Chulho hingga dia tidak bisa tidur. Saat rekannya yang lain sedang tidur, ia sama sekali masih terjaga. Setiap kali Chulho menutup mata, ingatan Yurival muncul mengalir di kepalanya. Ah sialan! Aku butuh istirahat, katanya dengan perasaan kesal. Kemudian sistem memberitahu kepadanya tentang masalah insomnia Yurival. Chulho lalu berpikir, permasalahan yang dialami oleh Yurival dan Parson, hampir mirip dengan permasalahan yang ia alami di dunianya. Bukankah ini mirip dan cocok dengan karakter diriku? Ia lalu mengingat kembali perkataan Sanhi sebelumnya. Sanhi pernah berkata, jika memungkinkan kami ingin kau menjalani peran itu seolah itu adalah duniamu, kenalan dan kehidupanmu. Malam pun semakin larut, Chulho masih tidak bisa tertidur walaupun saat ini ia merasa sangat kelelahan. Dan kemudian terdengar suara pertarungan di suatu tempat. Seolah sedang terjadi pertarungan dan pedang sedang beradu.
Chulho kemudian bangkit dan menyadari salah satu rekannya menghilang. Pizel tidak ada, berarti suara pedang yang sedang bertarung berasal dari dirinya. Tanpa pikir panjang, Chulho berteriak memerintah seluruh rekannya untuk bangun. "Hei kalian cepat bangun!" Di tempat lain, Pizel sedang bertarung melawan kawanan Goblin, ia mengayunkan tombaknya untuk mengalahkan para Goblin yang menyerangnya. Namun itu semua tidak bertahan lama. Menghadapi banyaknya musuh, ia sudah dalam kondisi kelelahan. Baru saja ingin menarik nafas, tiba-tiba muncul sosok Goblin berukuran raksasa di belakangnya. Pizel yang sudah tak ada tenaga lagi terlambat menyadarinya. Ia kemudian berbalik dan tampak dari bos Goblin dengan tubuh raksasa tersebut sudah menyerang dirinya. Pizel hanya bisa pasrah. Lalu tanpa diduga Yurival kemudian mendaratkan sebuah serangan dari belakang bos Goblin. Sebuah tusukan pedang mendarat mulus di tubuh sang bos monster.